Halo, saya Valeri Florencia Gomis, Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Teman-teman, di sini saya akan membawakan materi tentang jaringan semantik, frame, dan script. Poin-poin yang nanti saya akan bawakan yaitu pengenalan jaringan semantik dan contohnya, pengenalan frame dan contohnya, dan pengenalan script dengan contohnya. Materi yang pertama yaitu jaringan semantik. Pengertian jaringan semantik ialah penggambaran grafis dari pengetahuan yang melibatkan hubungan antara objek-objek. Objek direpresentasikan sebagai simpul atau not pada suatu grafik berbentuk lingkaran dan hubungan antara objek-objek dan faktor deskriptif yang dinyatakan oleh garis penghubung atau link atau garis lengkung atau arch dan berlabel. Jaringan semantik adalah representasi dari struktur memori manusia yang dikemukakan oleh ilmuwan Jonassen pada tahun 1988. Objek dapat berupa jenis fisik seperti buku, mobil, meja, dan sebagainya. Contoh penerapan jaringan semantik yang mudah ditemui adalah struktur kepegawaian dan garis keturunan. Nah, teman-teman, ini adalah contoh jaringan dari semantik. Yang node-nya adalah Alice. Alice usianya 5 tahun. Alice cita-citanya menjadi aktris seperti Angelina Jolie di film Tomb Raider. Aktris menyukai film kartun, dilihat setiap pagi seperti Popeye dan Donald Duck serta Tom and Jerry. Alice mempunyai kakak bernama Peter, usianya 7 tahun, cita-cita tentara seperti ayahnya. Peter bermain perang-perangan bersama teman-temannya di bukit belakang dekat sekolah SD. Teman-temannya adalah tetangga sebelah rumahnya. Teman-teman, ini materi yang kedua yaitu frame. Frame yang dikemukakan oleh ilmuwan Minsky pada tahun 1975 dipandang sebagai struktur data statik yang digunakan untuk merepresentasikan situasi-situasi yang telah dipahami oleh stereotipe. Frame digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan stereotipe atau pengetahuan yang didasarkan kepada karakteristik yang sudah dikenal yang merupakan pengalaman masa lalu. Frame juga merupakan suatu gambaran seperti garis besar yang sudah dikategorikan dan subkategori. Frame berupa kumpulan slot-slot atau representasi entitas sebagai struktur objek yang merupakan atribut untuk mendeskripsikan pengetahuan berupa kejadian, lokasi, situasi, ataupun elemen-elemen lain. Frame digunakan untuk representasi pengetahuan deklaratif. Struktur frame yaitu frame name terdiri dari objek 1, kelas yaitu objek 2, properti yaitu properti 1, value 1, properti 2, value 2, properti 3, value 3. Elemen dasar frame yaitu slot. Slot merupakan kumpulan atribut atau properti yang menjelaskan objek yang direpresentasikan oleh frame. Kemudian ada subslot, yaitu menjelaskan pengetahuan atau prosedur pada slot. Isi dari slot dalam frame yaitu yang pertama, informasi identifikasi frame. Yang kedua, hubungan frame dengan frame yang lain. Yang ketiga, penggambaran persyaratan yang dibutuhkan frame. Yang keempat, informasi prosedural untuk menggunakan struktur yang digambarkan. Yang kelima, informasi default frame. Yang keenam, informasi baru. Bentuk dari subslot yang pertama ada value yaitu nilai dari suatu atribut, yang kedua yaitu default yaitu nilai yang digunakan jika slot kosong atau tidak dideskripsikan pada instansi frame. Yang ketiga range yaitu jenis informasi yang muncul pada slot, yang keempat yaitu if added yaitu berisi informasi tindakan yang akan dikerjakan jika nilai slot diisi. Yang kelima if needed atau facet atau subslot ini digunakan pada kasus di mana tidak ada value pada slot. Yang keenam yaitu order yang slot berisi frame, rule, jaringan semantik ataupun tipe lain dari informasi. Teman-teman, inilah contoh frame kelas dari penyakit infeksi. Frame name yaitu terdiri dari penyakit infeksi, kelas yaitu penyakit, propertinya jenis seperti polio, SARS, dan lain-lain, gejala, demam, nyeri otot, dan lain-lain, penanganannya yaitu imunisasi, antibiotik, dan lain-lain. Deskripsi frame untuk kamar hotel. Kamar hotel, spesialisasi dari kamar, tempatnya hotel.
Isinya kursi hotel, telepon hotel, ranjang hotel. Kursi hotel spesialisasinya adalah kursi tingginya 20-40 cm dengan jumlah kaki 4, kegunaannya untuk tempat duduk. Telepon hotel spesialisasinya adalah telepon, kegunaannya untuk memanggil pelayan kamar, pembayarannya melalui kamar. Kemudian kasur yaitu super kelas yaitu bantal, penetapannya untuk perusahaan. Kemudian ranjang hotel spesialisasinya adalah ranjang, kegunaannya untuk tempat tidur, bagiannya adalah kasur. Materi yang ketiga yaitu skrip. Skrip adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu merepresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Elemen skrip terdiri dari track, yaitu variasi yang mungkin terjadi dalam suatu skrip, kemudian prop, yaitu berisi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi, kemudian role, yaitu peran yang dimainkan oleh seorang dalam peristiwa, kemudian scene, yaitu adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa, kemudian hasil, yaitu kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Contoh skrip yaitu kejadian yang ada di pemilu atau pemilihan umum dengan judul atau track pemilu di Kota Ambon, role atau peran yaitu petugas penduduk, kemudian prop atau pendukung yaitu kartu pemilih, kotak suara, bilik suara, kertas coblosan atau lembar pemilihan tinta hitam, tempat duduk plastik, buku tamu, pena atau pulpen. Kondisi input yaitu penduduk adalah warga negara Indonesia atau WNI. Adegan yang pertama, persiapan petugas. Petugas mempersiapkan buku tamu, petugas mempersiapkan tempat duduk plastik untuk menunggu giliran memilih, kemudian petugas mempersiapkan kertas pemilihan atau kertas coblosan, kemudian petugas mempersiapkan bilik pemilihan, kemudian petugas mempersiapkan kotak suara, kemudian petugas mempersiapkan tinta hitam. Adegan kedua yaitu penduduk masuk ruang pemilu. Petugas mempersilahkan penduduk masuk ruang pemilu, petugas meminta kartu pemilih, petugas memeriksa kartu pemilih, petugas mencocokkan dengan data pemilih yang ada dan tercatat, petugas mempersilahkan mengisi buku tamu, petugas memberikan kertas pemilihan atau kertas coblosan, kemudian petugas menyuruh penduduk untuk menunggu jika bilik suara sedang penuh. Adegan yang ketiga yaitu penduduk mulai mencoblos atau memilih, yaitu penduduk memasuki bilik suara, penduduk melakukan pemilihan sesuai dengan pilihan dan hati kecil mereka masing-masing, penduduk memasukkan kertas pemilih atau kertas coblosan ke dalam kotak suara. Adegan yang keempat yaitu penduduk selesai memilih. Petugas memasukkan jari kelingking sebelah kiri untuk memilih ke dalam tinta hitam untuk membuktikan bahwa dia telah ikut dan memberikan suaranya dalam pemilu. Petugas mempersilahkan penduduk keluar ruangan, penduduk keluar dari ruang pemilu, kemudian dengan adegan yang kelima, petugas menginput hasil pemilu. Petugas membuka kotak suara yang masih digembok dan disegel, kemudian petugas melakukan perhitungan suara berdasarkan kertas pemilihan yang dimasukkan ke dalam kotak suara tadi, kemudian petugas merapikan ruang pemilu, dan petugas meninggalkan ruang pemilu. Hasil yang didapatkan yaitu penduduk merasa senang dan puas, penduduk bersyukur, penduduk merasa kecewa, penduduk demo, dan penduduk anarkis. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya.